Jungle. Pada tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok. Guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Soebardjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada saat itu, Maeda pun telah memberitahu Soebardjo bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Soebardjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Hari itu juga rombongan Soekarno-Hatta dan Soebardjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Soebardjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda pun menyetujuinya. Dari rumah Maeda diantar oleh Maeda serta Miyoshi. Sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseigan, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan pemerintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan, bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi. Saat itu, Maeda telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya. Saat itu, rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50-an orang. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebardjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi. Kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami, bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kiranya 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian, Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh penuh di rumah Maeda menyetujui rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Tengku Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu
semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir, dan dari tiap kelompok diwakili oleh satu orang atau hanya ketua dan wakil ketuanya saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Saleh, Soekarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh dua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik segera mengetik naskah proklamasi yang didampingi oleh BM Diah. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Melik merubah kata tempo menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pengetikan naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Sementara itu, naskah asli proklamasi hasil dari tangan Soekarno diremas-remas dan dibuang oleh Sayuti Melik. Tetapi BM Diah mengambil kertas itu dan menyimpannya. Sekitar pukul 4 pagi hari itu disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah tiang. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maeda untuk menyantap sahur. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati. Pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucap selamat. Mendengar riuh di bagian bawah rumahnya, Maeda pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupakan jasanya yang telah menyediakan ruang persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maeda dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Burhanuddin Muhammadiyah segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor pemerintahan Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegraf ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Hosokyoku atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyiarkan berita bahagia tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain.
Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Tujuan utama dari perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka secara resmi terbentuklah sebuah negara yang bernama Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum Indonesia merdeka adalah hukum kolonial yang tidak adil untuk masyarakat Indonesia dan semena-mena. Dengan adanya proklamasi, maka hukum menjadi berlaku secara nasional dan berubah menjadi hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur.